record itu Iya, dia diklik otomatis. aja. Ini langsung otomatis ke komputer atau di cloud ya? Aku nggak bisa ngeset ini di Yang komputer komputer Pak atau pilih. nggak ada pilihan. Langsung ke komputer aja Pak. Nggak Oh ya udah nggak kalau gitu langsung diklik aja nggak apa-apa. nggak ada pilihan soalnya. Sini ada cuman Kalau nggak oke, ada pilihan nggak apa-apa, langsung diklik aja recordnya. langsung diklik aja ya. Soalnya tuh nggak ada pilihan lagi sih. Biasanya ada di sebelah sini. Saya co-host tah. Saya co-host kan. Biasanya ada pilihan di sebelah sini kita record ke mana. Oke, saya lanjut deh. Berarti ini udah saya record ya tuh. Terus nggak tahu ini recordnya nanti dicek aja barangkali di cloud atau di komputer. Tadi sampai mana ya? Ini sebelum sebelum dimulai saya kirimkan link absensi terlebih dahulu ya Pak. Ya, boleh, boleh. Ini Eh, kita masih, boleh tolong saya untuk masih kenal-kenalan ya. Silakan aja oke nanti sembari itu share saya aja. kirimkan. Ya, sambil jalan Oke aja. Pak, makasih ya. Ya, Arfat ya tadi ya. Tadi kan sampai ke Pak Jason ya. Arfat dari mana, Fat? Masih di mute, Arfat. Nggak ada suaranya, masih ke mute. Di di diklik dulu. Dari SMP 1 Purworejo, Pak. Oh, Purworejo. Kelas Kelas 9 SMP. 9 ya. Nah, Keisha. Ada Keisha? Nggak ada suaranya, Keisha. Hmm, nggak ada ya. Yang tadi atau yang ini sambil isi absensi ya. Absensinya ada di chat ya. Kalian isi saja di sana. Absensi untuk kelas 17. Ya, kita berada di kelas 17 sekarang ya. Nah, nanti tolong dilengkapin aja absensinya sembari saya ngecek satu persatu ya. Tadi kita udah sampai pada Kaisya ya, Kaisya. Aisyah Bapak, ya. Eh, kan kok ada tadi dua tadi? Perasaan ada di bawah lagi. Enggak, ini ada Aisyah. Oh, ini ini Pak ada dua. mau nanya Aisyah dulu. Ayunin dia. Ah, gimana? Nanya apa? Kan saya di linknya itu link PDF masuknya kelas 18, tapi tadi saya di invite-nya ke kelas 17. Oh, di ini aja, keluar aja, terus nanti masuk lagi Pindah ke ke kelas kelas 18. 18 ya. Beda. Eh, ada nggak kelas 18-nya? Harusnya ada tuh. Udah ada adminnya kok. Oke, Pak. Silakan Aisyah ya. Wah, goodbye. Nggak bisa bersama-sama. Ya, Pak, makasih, saya mau Pak. nanya. Ada Aisyah yang Eh, lain ternyata. Ada pengganti. Gimana Raden? eh, ini sekarang hari ini topik pelatihannya itu apaan? Coding. Hari ini enggak, belum. Kita masih masuk ke dalam materi awal ya. Itu kita Eh, mau lihat problem solving. jadi Tapi ya, itu pun ya belum iya, belum yang belum coding. Itu pun problem solvingnya itu kita belum masuk ke area proses. Ya, jadi kita akan mencoba untuk identifikasi dulu antara input dan output ya. Kita nanti bincang-bincang seputar itu ya. Saya ingin tahu dulu ya sebarannya seperti apa ya. Nanti ya eh, Raden ya. tapi Lanjut. saya kan lagi isi binus data peserta kan, tentang data peserta itu kan perlu topik pelatihan. Saya isi dengan apa? Problem solving aja. Problem solving tidak ada coding, kecerdasan artifisial dan Oh, Python. ininya coding. Kita masuk ke Oh, coding. coding. Ya, Oh, jadi terima kasih nanti Pak. Terima kasih Pak. topiknya coding kita. Ya. Oke, Aisyah dari mana? Dari mana? Oh ya, Bekasi ya udah ada ya. Kelas berapa Aisyah? Ih, Kelas 9. Kelas 9 ya. Oke. Iya. Ya, salam kenal Aisyah. Tadi Keisha nih ya. Keisha ini udah nyala nih. Halo Keisha. Kelas berapa Keisha? Kamu masih di sekolah ternyata ya. Dicoba di unmute Keisha. Ya, Pak. Hmm. Ya, kelas berapa? Tadi ngomongin kelas ya. Kamu jawab kelas tadi ya? Kirain iya Pak aja. Oke, nggak apa-apa lah.
Ya bisa ya. Itu terus apa lagi siapa nih? Ada Aura, Aura belum ya? Aura Tambun tadi Tambun Selatan udah ya? Aura ini bolak-balik ya. Arfat jadi ada ke bawah ya. Arfat jadi di sini. Ini siapa nih? Raineta, Raineta halo. Raineta nggak ada orangnya. Hah, oke. Kita coba ini dulu deh. Izin ambil gambar dulu ya. Oke, bentar ya. Ya, saya mau absensi dulu. Oke. Jadi ada yang kelas 7 dan ada yang kelas 9. Ternyata jarang yang kelas 8 ini malah nggak ada di kelas kita ya. Ah, tadi Keisha kamu jawab. Kelas berapa tadi? Keisha komunikasinya kurang ini ya, belum. Saya kelas 9, Pak. Oh, kelas 9. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya ya. Oke, kita akan masuk ke apa namanya? Materi pertama ya dari materi coding ya. Materi pertama itu adalah tentang problem solving. Oke, bentar. Ngomong-ngomong, kalian sudah dapat modulnya atau belum ya? Belum. Oh, belum ya, belum dapat ya. Oke, nanti nggak tahu itu dikasihin atau jangan. Nanti kita bahas aja bareng-bareng berarti ya. Oh ya udah, saya nanti tunjukin modulnya. Berarti di sini ya. Ya, nggak bisa ini ya. Modulnya nggak bisa naik. Oke. Nah, ini eh ya ini saya izin slide show dulu ya untuk share screen untuk slide-nya. Oke. Jadi kita akan membahas tentang topik problem solving ya. Jadi di bagian ini bagaimana caranya kalian menyelesaikan masalah gitu ya. Oke. Kenapa kita perlu materi ini terlebih dahulu? Begini ya, teman-teman aja ya saya bilangnya ya. Gini teman-teman. Coding itu nantinya kalian akan mentransfer ya, akan mentransfer cara untuk menyelesaikan masalah yang sudah kalian definisikan ya. Jadi kamu sudah punya apa namanya strategi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu step by stepnya atau caranya itu akan kamu transferkan ke komputer gitu. Jadi bagaimana caranya si komputer itu dia akan berpikir dan bertindak seperti halnya manusia. Ya. Oh ya, saya belum kenalan ya. Oke, dan saya Dani, nama saya Dani ya. Nanti kamu bisa panggil Pak Dani atau Kak Dani ya silakan lah ya. Dani Suwandi dari Bina Nusantara ya. Jadi dari Universitas Bina Nusantara sebagai pemandu kalian ya untuk Bina Talenta Indonesia 2025 ini.
Ya. Nah, hari ini kita bahas tentang ini. Tadi apa latar belakangnya itu adalah apa? Kita akan mentransfer ya cara yang akan kita definisikan nanti ya eh, untuk untuk menyelesaikan masalah ke komputer gitu. Artinya di bagian ini kita butuh sesuatu nih ya. Kita butuh sesuatu yang kita bisa kita sebut sebagai biasanya ada input ya. Kemudian ada proses, kemudian ada output. Nah, kita butuh sekarang mencoba dulu untuk problem solving ini akan identifikasi inputannya apa, outputnya apa. Kita belum berbicara tentang proses, ya, belum bicara tentang proses. Prosesnya nanti kita akan bahas di pertemuan kedua, ya, prosesnya. Sementara sekarang kamu setidaknya setelah acara ini atau setelah kelas ini berlangsung, ya, setelah kelas ini selesai, setidaknya harapannya kalian bisa mengidentifikasi masalahnya sebagai tahap yang perlu dilakukan sebelum nantinya membuat program. Jadi ada identifikasi dulu masalahnya, kemudian implementasi untuk mengidentifikasi input dan output gitu. Jadi inputannya apa, output yang diharapkan apa dari masalah-masalah yang sederhana ya. Jadi itu mungkin tujuan dari pelatihan kita hari ini ya. Nah, sekarang coba bayangkan ya, problemnya itu adalah kalian dihadapkan atau ditugaskan untuk mengadakan pentas seni sekolah ya. Kalian dihadapkan untuk melakukan apa? Pentas seni sekolah. Nah, katakanlah di bagian ini atau saya coba tanya dulu nih beberapa orang. Kita mau mengadakan pentas seni sekolah. Raden deh. Apa yang dilakukan misalkan Raden ditunjuk sebagai ketuanya untuk mengadakan pentas seni sekolah. Oh, kalian pada lapar-lapar ternyata ya. Ya, oke. Gak apa-apa, santai ya. Gimana Raden? Kalau masih makan ya, masih makan. Yang nggak makan ya, Aditya, Aditya. Yuk, Aditya. Kamu ditunjuk sebagai ketua untuk melaksanakan pentas seni sekolah. Apa yang kamu lakukan? Bikin seksi seksi bidang Pak. Oke, good. Bikin seksi-seksi bidang. Terus itu ngapain? Habis Tunjuk itu aja yang ada di sini. Siapa yang mau jadi seksi-seksi apa gitu, coba. Raden jadi seksi perlengkapan. Oke, Raden, seksi perlengkapan, Den. Terus? Se- Setelah itu Hmm. eh Cuman satu seksi-seksinya. eh, Aisyah jadi mm, pembuat poster tentang pentas seni yang akan diadakan. Oke, Aisyah bertanggung jawab untuk membuat poster. Raden, perlengkapan. Udah. Habis itu Udah deh, dua iya dulu lah ya. Dua dulu iya. ya. Jadi ada dua sesi, apa, ada dua seksi-seksi nih ya, bagian. Aisyah tadi apa? Bertanggung jawab untuk apa? Membuat poster. Membuat poster. Oke, Raden sebagai seksi Perlengkapan, perlengkapan. perlengkapan ya. Kira-kira Aditya sebagai ketua ngasih perintah apa nih ke Aisyah sama Raden? Bapak untuk Raden eh buat ngumpulin apa sih? Beli-beli barang-barang untuk membuat panggungnya, beli speakernya atau sewa speakernya. Hmm. Apa lagi ya. Kalau misalnya ada pentas seni itu kan bisa naruh-naruh barang di atasnya. Nah, yang Hmm. nyiapin mejanya bisa juga Raden. Oke, Raden siap bertanggung jawab untuk menyiapkan segala perlengkapan gitu ya. Nah, Ya, Pak. kalau ke Aisyah, gimana perintahnya? Kalau ke Aisyah, bikin poster tentang mengajak atau memberitahu ke khalayak kalau misalnya kita atau saya bakal ngadain pentas seni di tempat ini. Hmm.
Oke, udah itu aja. Ya Pak. Hmm. Ya, ya, berarti harus mikir lagi ini ya. Aisyah harus mikir lagi, Raden harus mikir lagi, gitu ya. Coba Aisyah, setelah dapat tugas seperti itu, apa yang kamu pikirkan? Apa yang harus dilakukan? Membuat poster yang menarik supaya masyarakat sekitar itu tertarik buat datang ke pentas seni tersebut. Apa yang dilakukan? Itu. Eh, Kamu ngapain gitu? ngedit Ngedit, ngedit poster Pak, ya ngedit poster. Berarti kalau ngedit mm, udah ada dong posternya. belum Pak. Jadi Nah, ngedit berarti dari apa? awal gitu. Oh, bukan ngedit kalau dari awal, buat berarti. Iya buat Ya, kayak bikin berarti ya, bikin poster. Ini ada yang baru ya, ada yang datang baru masuk ya. Siapa tadi yang baru masuk nih? Belum saya absen. Sapa, ini siapa nih? Kayla udah saya sapa belum ya? SP apa SMPIT belum ya? Pak. Kelas berapa Kayla? Kelas 9. Kelas 17. 9. 17. Oh, 17. Oh enggak, ya benar sih kelas 9. Oke, 17 juga benar ini kelasnya. Oke, oke. Enggak ada salahnya. Oke. Ya, ya, kelas 9 ya. Enggak apa-apa. Oke, selamat bergabung Kayla dan salam kenal. Tadi siapa lagi yang belum ini? Ada Sudarwati dari Bengkulu. Halo, Sudarwati. Oke, dan Sandra lah ya. Nanti saya ini lagi ya. Oke, jadi buat aja ya. Setelah dibuat, terus jadi diapakan? Aisyah. disebar di internet, di media sosial. Hmm, oke. Ada biaya nggak menurutmu? Kalau lewat online sih nggak ada biaya ya Pak, Nggak kecuali ada biaya. lewat offline. Kalau yang offline, gimana cara kamu estimasi biayanya? Nggak tahu, belum pernah. Belum. Oke, Raden, Raden, tugasmu gimana Oke, agar oke. tugasmu Saya, terlaksana dengan baik? jadi kan saya perlengkapan kan. Hmm, Ya, saya akan ini seni apa? Pentas seni kan? hmm, Pentas seni. Saya akan menyiapkan panggung. Saya tunggu, eh saya memiliki kayak tunggu apa sih namanya? Grup. Saya memiliki tim yang membantu saya atau saya sendiri saja. Saya memiliki tim atau ya tim terserah. dalam. Kira-kira kamu Ya, mau oke, buat jadi tim atau gimana? oke. Saya akan membuat tim dulu agar Hmm, memudahkan. Saya akan oke. menugas tim kayak eh, tim saya untuk melakukan beberapa barang. Kayak dua operator atau dua orang akan menyiapkan panggung, dua Hmm, op- eh, dua dua operator akan menyiapkan meja, satu operator akan apa membantu pembelian barang-barang yang diperlukan untuk pentas seni. Juga satu operator yang membantu eh, poster poster-poster dalam sekolah. hmm, Saya oke. akan anggap ada 8 orang dalam tim saya. Ya. Hmm. Ada yang butuh informasi lanjutan nggak ke Aditya? Kamu butuh informasi lanjutan nggak sih ke Aditya? Hmm, saya nggak tahu sih. Saya eh, kayak tempat poster yang eh, salah satu operator saya yang saya akan itu menggantungkan poster tersebut. Kayak tempat di mana Hmm. Nggak minta duit tuh ke Aditya. Ini duitnya berapa nih? Anggarannya berapa? Nggak? nggak tahu sih. Kalau Nggak kalau tahu. kalau kayak ini OSIS, mereka melakukan pekerjaan apa dengan kayak apa gratis kayak untuk sekolah itu ya Hmm. pasti gratis. Tapi kalau situasi ini kayak fine apa sih freelance gitu kan di eh apa sih
ituin di eh, apa sih katanya saya lupa. Apa? Dipekerjakan, ditambah kayak bukan bukan bidang baru tapi kayak dari asing-asing bukan sekolah. Jadi kayak diminta untuk bantu. Ya pasti ada duit. Soalnya kan minta apa apa pasti kan ada duit kan. Soalnya ya Hmm, operator pasti akan lelah dan kita perlu membayarkan operator kita ya kayak gitu. hmm. Oke. Artinya, kalau demikian ini Aisyah sama Raden masih kebingungan Aditya. Ini sebenarnya kamu mau ngadainnya pentas seni sekolah itu dibuka untuk umum, lokasinya itu ada di mana, ya. Kemudian apakah ada anggarannya atau enggak, ya? Atau ini kita ngadain dengan cara yang sederhana aja atau yang alat-alat yang dari sekolah aja, itu semua belum tergambarkan dengan lengkap. Jadi batasan-batasannya dari ketuanya belum ada. Makanya Raden kebingungan, Aisyah juga kebingungan. Ya, betul ya, Aditya ya. Nah, kalau kita apa namanya melihat eh, kondisi dari pentas sekolah tersebut, ya, taruhlah misalkan tadi kalau di ini tadi ini Aldo minta ya, Aldo ya di bukunya Aldo ya namanya ya. Nanti ada modulnya. Kalau di yang tadi kita sebut Aditya ya. Aldo itu jadi ketuanya. Dia minta Sinta. Ya itu betul sekali ya tadi. Cocok kan. Ini sebab tapi ini jadi wakil koordinator. Oh iya sama ya dengan ini dengan bukunya ya. Tadi minta Aisyah untuk jadi divisi publikasi ya untuk membuat anggaran publikasi atau promosi acara dalam bentuk tabel dengan aplikasi spreadsheet yaitu Google Sheet misalkan seperti itu dulu. Nah, terus Aldo juga minta bantuan kepada Bona. Bona itu kakaknya, ya dia yang udah mahasiswa jurusan informatika. Dia membuat program komputer untuk membuatkan program komputer menghitung anggaran dana publikasi. Jadi ini case-nya itu adalah di bagian publikasi aja. Kalau tadi Aditya itu lebih juga banyak ya ke apa peralatan atau perlengkapan ya. Kita fokus di bagian ini ke area publikasi gitu ya. Meminta Sinta untuk jadi divisi publikasinya ya. Dan kira-kira ya sama seperti yang tadi ya. Ketika Aditya ngasih tugas ya ke apa Aisyah tadi itu sama kondisinya masih umum. Mungkin nggak ini mereka menyelesaikan Aditya atau yang lain? Mungkin nggak mereka bisa menyelesaikan kalau hanya sekedar Sinta, kamu jadi koordinator divisi publikasi dong untuk membuat anggaran publikasi gitu. Kira-kira hanya sekedar itu mungkin nggak Enggak, Pak. selesai? Jawab aja, nggak apa-apa, mungkin atau enggaknya. Enggak, Pak. Nggak mungkin. Nah, nggak mungkinnya kenapa? Yang di sini yang belum saya sapa Sandra ya. Halo Sandra. Ya, kelas berapa Sandra? Saya kelas 8 Pak. Kelas 8. Oh, ada nih kelas 8. Dari tadi kekeringan kelas 8 gitu. Rata-rata 7 dan 9 ini. Oke, Sandra, kira-kira mungkin nggak menurutmu kalau misalkan kondisi yang tadi aja di perintahnya seperti itu? Mungkin nggak dapat membantu Aldo tadi dalam membuat yang Aldo perlukan tadi? Sepertinya mungkin Pak. Oke, mungkin. Masih mungkin ya. Ah, tapi dengan mungkin itu ada yang kurang nggak informasinya? Untuk bikin anggaran loh. Ini bikin anggaran loh. Bikin dong anggarannya. Kira-kira gimana? Oke, mungkin selesai. Ya, mungkin selesai. Taruhlah misalkan acaranya mau onsite ya, dan itu perlu dicetak lah. Kan ada anggaran lah ya. Ada anggaran, jadi perlu dicetak nih. Ada tiketnya, ada promosi gitu. Ya, ini kita fokus di bagian promosi. Mungkin nggak? Oke, itu mungkin tadi selesai. Tapi ada informasi yang kurang nggak menurut Sandra?
Sepertinya masih seperti kurang lengkap gitu, Pak. Apa yang kurang kira-kira? Sepertinya kayak mungkin peraturan-peraturan lebih jelas ya, Pak. Ini fokus dibikin anggaran dulu ya. Anggaran aja ya. Gimana pendapat Sudarwati nih yang belum saya sapa juga nih. Sudarwati, halo. Halo Sudarwati. Oh, nggak ada ya. Shalfa ada Shalfa. Halo Shalfa. Belum juga ya. Belum ada ya. Oke, menurut menurut Aura gimana Aura? Menurut Anda gimana Aura? Kalau menurut aku kayaknya butuh untuk mencari sponsor. Uh, Cari sponsor. Oke. Enggak, pada saat kita mau membuat apa tadi anggaran, itu ada sesuatu yang harus ditanya nggak ke Aldo? Eh, ada sih Pak, masih kurang informasi dari Aldo. Hmm, Apa kira-kira informasi yang kurang? Hmm, Oke. Nah, sesi ini itu kita akan dibawa untuk ya, menajamkan feeling kalian ya, mencari informasi apa sih yang dibutuhkan sebenarnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi tujuannya kan itu tadi ya. Jadi biar biar lebih apa namanya biar lebih tajam. Oh ya, saya taunya ini loh yang kurang, ini loh yang kurang gitu ya. Kayak tadi misalkan ya, tolong buatin anggaran dong ya, kata Aldo ya, ke siapa tadi? Sinta ya. Tolong buatin anggaran, anggaran untuk promosi. Nah, harusnya nanya nih Sintanya. Ini misalkan ya, mau dipromosikan di mana? Gitu ya. Kalau tadi kan Aisyah kayak di medsos, gitu kan. Ya, medsos juga kalau ingin jauh lebih baik kan, atau jauh lebih banyak yang lihat itu pakai biaya kan, ada biaya AdSense-nya, ada iklan, gitu. Ada biaya iklan. Atau misalkan ini ya udah mau ditempel aja di tempat-tempat terdekat ya, di sekitaran misalkan. Itu juga butuh loh ya biaya. Kenapa? Karena kita akan cetak ya. Nah, kalau kita mau cetak itu A3 misalkan di A3 si apa posternya itu kita kalau cetak di A3 berapa ya? Nah, itu kan informasi ini kita mau cetak di mana, media promosinya apa gitu ya. Terus sasarannya siapa gitu kan atau mau bikin spanduk kah atau mau bikin banner kah gitu ya. Itu nanti kita bisa lihat gitu ya kondisi-kondisi yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi untuk apa namanya kita dapat membantu Aldo tadi atau di sini kita bisa dapat bantu Aditya itu kita benar-benar perlu mengumpulkan informasi. Jadi setiap tahapan awalnya Aldo dan timnya itu perlu kumpulin juga informasi. Jadi jangan tiba-tiba Aditya ini kita tolong dong buatin aja apa poster. Kamu jadi ini Raden jadi sebagai perlengkapan enggak gitu. Tapi dikasihin dulu ya alat-alatnya apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebetulnya yang kalian lakukan tadi itu ada namanya ya. Jadi ada nama dari kondisi yang tadi kalian bahas. Ya, ini kan slide-nya ya tadi ya. Kita punya yang namanya computational thinking ya. Jadi computational thinking ini adalah kita harapannya berpikir secara komputasi. Kenapa kita butuh ini? Itu tadi ya, karena kita mau menyalurkan ide kita ke komputer, gitu ya. Makanya kita butuh ini. Nah, di bagian computational thinking itu ada 4 komponen yang penting, ya. Pertama, itu yang kalian harus lakukan ketika kamu punya masalah yang besar, itu lakukan dekomposisi, gitu.
Apa itu dekomposisi? Nah, dekomposisi itu kita pecah-pecah problem yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil dan mudah kita manage, mudah kita selesaikan. Itu problem dekomposisi. Ya, kalau kita bicara tadi Aditya mau mengadakan ini problem besarnya apa? Mengadakan pentas seni, ya. Ini problem besarnya adalah mengadakan pentas seni. Nah, Aditya sudah punya cara berpikir computational thinking, ya. Di mana kira-kira tadi Aditya apa melakukan dekomposisi? Di sini tadi yang dari awal datang siapa? Siapa tadi? Eh, Raden deh. Ya jadinya Raden ya. Oke, nggak apa-apa Raden. Ya, kenapa? Tadi Aditya melakukan proses dekomposisinya di bagian mana? Kayak pembagian Hmm, pembagian apa kerja namanya saya lupa. pembagian seksi-seksi tadi ya Ya, Aditya seksi. ya. Jadi itu pembagian seksi-seksi ya, seksi apa tadi perlengkapan Raden sendiri sebenarnya melakukan hal yang sama ya. Karena menganggap bahwa wah nggak mungkin saya melakukan sendiri. Ya nggak sih? Jadi saya akan bikin tim deh. Nah, itu tim yang tadi itu adalah proses dekomposisi. Jadi kerjaan yang besar nanti nanti akan dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang kecil, ya. Itu namanya apa? Dekomposisi, ya. Oke, bisa dipahami sampai sini. Nah, yang kedua itu adalah mencari pola, ya. Jadi yang kedua ini menganalisis, ya, untuk mendapatkan pola tertentu. Misalkan begini, ya. Sorry, tadi di Aditya kasusnya itu ada nggak pencarian pola menurut eh, Aisyah deh, mencari pola. Ada nggak yang mencari pola Aisyah tadi? Menurut saya belum ada sih, Pak. Belum ada ya? Belum ada ya? Nah, tapi kalau di kasusnya Aldo gimana? Di kasus Aldo juga belum, Belum ada ya? menurut Berarti saya. kalau ingin mencari pola, kira-kira pola apa yang bisa ditangkap dari kasusnya Aditya atau Aldo? Kira-kira kasus apa yang bisa kita jadikan pencarian pola? Hmm, ada yang mau berpendapat? Kaila, mungkin? Aura, Aura, ada yang mau berpendapat? Nah, Oh, Aditya sendiri yang mau berpendapat. Silahkan Pak Ketua, ini Pak Ketua kita nih. Ayo Pak Ketua. Ya, membuat list-list yang dibutuhkan selama pentas itu berjalan. Nah, membuat list ya. Nah, itu membuat list, cari polanya mana yang masuk ke dalam cari pola atau menentukan pola. Di mana? Gini, cari pola itu akan selalu berdasarkan pada data histori. Ingat ya, itu akan berdasarkan pada data-data yang sudah ada sebelumnya. Berarti tadi Aditya pada saat membuat list itu ya, itu akan merujuk pada pentas seni yang sebelumnya pernah dilaksanakan. Itu namanya nanti jadi apa? Jadi cari pola. Ya, dari data yang sebelumnya sudah ada, kita tahu nih, ternyata pentas seni itu butuh A, B, C, D. Gitu ya. Itu pentas seni tuh. Jadi list data tadi yang di apa? List data yang dibuat itu akan berdasarkan pada pola-pola kegiatan sebelumnya. Sama halnya dengan misalkan Aisyah tadi. Aisyah mau membuat poster, ya.
atau mau membuat anggaran tadi ya, mau membuat anggaran. Tapi ini tuh pada saat membuat anggaran, tadi kan butuh informasi ya, informasinya apa banyak sekali ya, mau dicetak di mana gitu ya, pakai kertas apa, misalkan kertasnya A3. Nah, kita cari untuk nentuin anggaran, ini anggaran ya. Anggaran itu kita butuh informasi pola ya. Dulu itu kalau kita bikin poster, kira-kira budgetnya berapa ya? Nah, itu. Kalau kita cetaknya pakai A3, itu bisa harga berapa ya? Gitu ya. Itu cari pola tuh, kayak gitu ya. Jadi, pada saat kita identifikasi ya, identifikasi berdasarkan computational thinking ya, itu akan berdasarkan pada apa? Pada pola gitu ya. Ada polanya. Pola itu biasanya bisa kita lihat langsung. Jadi kalau ada data, oke ini seperti ini, polanya bisa kelihatan. Oh ini trennya naik misalkan. Oh ini trennya turun. Nah itu adalah pencarian pola juga ya. Atau ada karakter. Nanti kita bicara tentang ada ini ya, latihan-latihan bagaimana cara mencari pola. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, jadi tadi dekomposisi, yang keduanya adalah penentuan pola, ya mengenali pola. Yang ketiganya adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu ketika kalian mengabaikan ya bagian-bagian yang tidak relevan dengan problem yang dihadapi. Itu abstraksi, ya. Di eh, apa namanya informasi-informasi yang dianggap dia tidak relevan ya dengan problem yang akan diselesaikan, maka itu kita abaikan saja ya. Maka kita sebut sebagai abstraksi. Nah, nextnya deh kita lanjut dulu ya. Yang terakhir itu adalah algoritma. Nah, algoritma itu sendiri isinya adalah step by step instruksi. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah itu. Nah, itu baru nanti masuk ke dalam proses. Jadi, tiga bagian pertama dari komposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi, itu kita akan coba latih hari ini. Gitu. Gimana caranya kalian bisa tahu informasi-informasi yang dibutuhkan, inputannya ya, bersama dengan outputnya. Ya, jadi yang kita lihat nanti adalah inputannya harusnya kira-kira apa aja. Nah, outputnya kira-kira apa dari sini, gitu. Ya, walaupun nanti kita belum menjawab misalkan problemnya, nggak masalah. Tapi di bagian ini setidaknya kita bisa tahu inputannya apa aja, ya. Lalu outputnya kira-kira apa, gitu. Ya. Nah, itu outputnya, input dan output. Sementara untuk bagian proses algoritma itu nanti akan kita bahas di pertemuan kedua, ya, di modul kedua. Nanti kita akan lihat algoritmanya. Nah, sementara hari ini kita bahas ini dulu. Oke, bisa dipahami untuk yang materi kita. Jadi computational thinking itu terdiri dari apa aja ya, Sandra? Terdiri dari dekomposisi, algoritma, dan lain-lain. Jangan dan lain-lain gitu. Jangan dan lain-lain. Ini sebutin. Ada berapa komposisinya, komponennya? Ada 4. Ada 4. Oke, satu aura. Apa aura? Decomposition, Dekomposisi. Yang kedua Aisyah apa? Mencari pola. Pola. Oke. Yang ketiga apa Kevia? Apa? Keifa ya? Keifa. Abstraksi. Abstraksi. Oke. Yang keempat Aditya. Eh, bikin proses-prosesnya, Pak. Apa itu namanya? Hmm? Lupa, Pak. Lupa. Apa itu Kaila? Terakhir. Algoritma. Algoritma. Ya. Algoritma ya, Aditya ya, itu proses-prosesnya di situ.
ya, step by stepnya atau langkah-langkahnya atau urutan-urutannya. Itu algoritma ya. Oke, kita perdalam di pertemuan berikutnya untuk algoritma. Nah, itu sebetulnya komputer ya. Nanti eh, kita akan jadi gini kan, komputer itu tentu dia tidak akan bisa berpikir dengan sendirinya, nggak bisa, ya. Itu pasti kita injek, itu kita pasti latih, ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, tentu kita harus tahu dulu nih. Karena di komputer itu kayak ya barang aja gitu, alat aja gitu ya. Maka nantinya dia apa namanya? Kita harus ini inputan yang harus dimasukkan ke komputer itu apa? Terus aksinya apa? Algoritmanya harus bagaimana urutannya? Nanti outputnya jadi apa gitu ya. Nah, kadang-kadang kita bicaranya tentang output dulu nih. Saya ingin komputer saya bisa kenalin saya. Nah, itu kan outputnya. Berarti komputer bisa kenal usernya. Itu outputnya. Nah, how-nya ya, itu perlu kamu identifikasi dulu kira-kira inputannya itu apa saja ya yang harus kamu inputkan ke komputer agar agar komputernya bisa kenal usernya itu apa aja itu diidentifikasi itu inputnya. Baru nanti ke prosesnya seperti apa gitu. Itu algoritmanya dan algoritmanya nanti akan dituangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Begitu ya. Nah, bahasa pemrograman itu adalah satu eh, apa tools atau alat yang nanti akan menerjemahkan dari bahasa manusia ke dalam bahasa komputernya gitu. Ya, kalau saya ulang Putri. Putri baru baru join ya? Atau udah tadi tadi ya? Putri Ayu, halo. Nggak ada orangnya ya? Iya, halo. Udah dari tadi belum? Baru masuk, Pak. Tadi ada masalah sinyalnya. Oh, baru masuk. Kelas Iya. berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Berarti kalau gitu eh materi sebelumnya nggak nyimak ya? Belum tahu ya? Tahu dekomposisi? Nah, itu tadi ketinggalan bagian situ. Ketinggalan Tadi ya. pas bagiannya cuma algoritma. Oh iya, itu kita Iya. udah banyak ya. Oke, ya. Coba jelaskan ulang, Kaila. Apa itu dekomposisi, Kaila? Jadi dekomposisi itu ntar kan kita ada satu masalah. Nah, kalau kita nyelesain sendiri tuh kan nggak mungkin gitu kan, Pak. Nah, jadi kita Mm-mm. bagi jadi lebih kecil-kecil lagi gitu. Biar Hmm. yang nyelesain itu nggak cuma gitu doang. Oke. Jadi dekomposisi itu adalah kamu membuat pecahan-pecahan problemnya jadi lebih kecil gitu ya. Jadi membagi problem-problem yang kompleks ini menjadi problem yang lebih kecil lagi gitu ya. Itu adalah dekomposisi. Paham ya Ayu ya? Putri Ayu Iya, Pak. bisa ya? Iya, Oke. bisa. Keifa. Kalau abstraksi Enggak. apa ya Keifa ya? Abstraksi itu hmm, tadi mengurangi masalah. Mengurangi masalah. Meng- Mengurangi masalah. Jadi berkurang. Apa kira-kira? Raden deh, Raden. Den, Ya, apa ya. kira-kira abstrak? Apa abstraksi itu kayak kita melihat sebuah kayak masalah. Dan kita mengambil em, apa masalah yang penting dari masalah tersebut. Kalau saya ingat, seingatnya saya. Hmm, Kayak kita ambil yang penting daripada kita eh, apa meninggalkan detail yang terlalu dekat dan hanya melihat yang penting dulu kayak gitu. hmm. Oke, jadi abstraksi betul itu kita mengabaikan ya, mengabaikan apa bagian-bagian yang tidak dianggap penting atau tidak berhubungan langsung dengan problemnya. Misalkan tadi ya di siapa tuh kemana di ini keluar ya
Siapa tuh namanya tadi? Aisyah itu keluar ya? Nggak ada ya? Nggak ada dia. Oke, misalkan tadi apa Raden lah ya. Raden tadi misalkan mau bikin apa panggung ya, atau mau sewa sewa kursi deh katakan ya. Sewa kursi kan sebagai peralatan tadi ya. Sewa kursi. Nah, kita nggak butuh siapa ya yang menyewakan nama orang yang menyewakan kursinya. Itu kita nggak butuh. Jadi kita nggak perlu mencatat hal-hal yang kira-kira tidak dianggap penting gitu ya. Kalau harga, iya itu kan kita harus budget ya, ada anggarannya berapa gitu kan. Tapi kalau ini nama nama orang yang menyewakan tadi siapa ya? Gitu. Ya, yang kayak gitu ya bisa bisa nggak penting. Jadi tidak berhubungan langsung dengan ininya ya, dengan masalahnya. Oke ya. Satu lagi. Siapa ini pada tutup kamera ya? Shalfa ada nggak Shalfa? Nggak ada ya. Raineta ada Raineta ya. Nggak ada. Keisha nggak mau nyoba ya. Kesempatan pada mencoba ya. Arfat Arfat ini ada nggak orangnya? Nggak ada orangnya ya. Kameranya nyala. Hmm, oke kalau begitu balik ke Sandra. Balik ke Sandra. Tadi satu lagi ya, berarti ya. Mencari pola tuh apa gimana ya? Mencari pola, jadi kita membuat list untuk membentuk pola-pola tersebut. Membentuk pola, mengenali informasi ya sebetulnya ya. Oke, nanti Dia kita mengenali hmm, informasi. itu biasanya diambil dari data-data histori ya, data-data yang betul ada di ini apa namanya di eh, data-data sebelumnya ya. Oke, bentar. Saya harus share screen lagi. Kita lanjutkan. Oke. Nah, jadi 4 komponen untuk computational thinking jangan lupa ini ya. Nanti ditanya lagi di depan dekomposisi bagian yang mananya, pengenalan pola bagian mananya, algoritma desain yang mana, abstrak yang mana gitu ya. Oh, ini tadi udah saya bilang ya. Nah, coba deh kita punya 5 kotak. Kayak gini, ini menentukan kotak terberat ya. Oke, ada 5 kotak ya. Setiap kotak itu ada gambarnya. Nah, dengan menggunakan timbangan, kita dapat membandingkan berat dua buah kotak. Contoh, misalkan di sini ada gambar hati, ada gambar lingkaran. Nah, kalau yang semacam ini, itu kita tahu menunjukkan bahwa gambar hati ini lebih berat daripada gambar lingkaran. Ya. Nah, seekor berang-berang bernama BB misalkan namanya, ya, itu melakukan 5 kali perbandingan. Ya, 5 kalinya seperti ini. Ada apa namanya hati, terus ini dengan lingkaran ditimbang, ya. Kemudian ada yang persegi 5 ini ditimbang lagi, ya. Terus dan lain sebagainya sampai 5 kali percobaan penimbangan. Ya. Nah, ini udah ya. Problemnya di bagian ini adalah menentukan kotak terberat. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa di sesi ini kita oke belum tahu jawabannya nggak masalah, tapi di bagian ini perlu kalian identifikasi informasi apa aja yang terdapat dari kasus itu. Boleh kamu tuliskan di kolom chat ya, silahkan. Saya tunggu.
sebanyak mungkin, sebanyak mungkin. Mungkin saya kasih share screen lagi. Problemnya ini sebetulnya ada di modul, ya. Ntar modulnya mana ya? Nah ini. Ini ada yang kelewat ya. Iya kelewat. Saya ganti dengan modulnya aja. Jangan di slide. Aura sama Aditya, ini kita tidak tidak ini ya, tidak apa istilahnya. Ini yang saya tidak harapkan, ya. Jadi bukan diminta untuk menjawab, ya, bukan diminta untuk menjawab sekali lagi, ya. Ini beratnya ini bukan. Saya tidak akan eh, apa meminta kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya. Tapi saya ingin kalian mengidentifikasi informasi apa aja sih yang ada dari kasus tadi, dari yang ini nih, ya. Jadi ada 5 kotak, setiap kotak ada gambarnya. Dengan menggunakan timbangan, kita dapat membandingkan berat dua buah kotak tersebut. Contoh ini tadi ya. Nah, seekor berang-berang bernama BB melakukan 5 kali perbandingan sebagai berikut. Jadi dari sini informasi apa aja? Mungkin kalau enggak langsung aja kali ya. Bentar. Saya jelaskan dulu. Tadi ada yang kelewat di slide-nya nggak ada. Nah ini ya. Jadi eh, ini tapi tadi secara eh, ya oral saya udah menjelaskan ya bahwa bagian-bagian dari apa namanya eh, menyelesaikan masalah itu diantaranya pertama kita butuh inputnya. Input itu apa? Informasi, ya, materi, gitu ya, bahan yang dimiliki, gitu. Kalau dalam kasus Aldo tadi, dalam pentas seni, itu kita butuh informasi terkait berbagai media promosi, durasi pembuatan materi promosi biaya berapa, biayanya berapa, dan lain sebagainya. Baru nanti langkah-langkah kerja prosesnya. Terus ini materi promosi yang tersebar itu outputnya gitu. Jadi sekarang itu kita nggak peduli jawabannya apa, tapi setidaknya kalian bisa mengidentifikasi bagian informasi yang penting itu apa saja dari problem yang nanti diberikan, termasuk juga outputnya apa gitu. Kalau eh, dari sini ya menentukan kotak terberat itu jelas outputnya ya. Outputnya apa kira-kira Aditya? Menentukan kotak terberat. Eh, Berarti outputnya adalah kotak terberat gitu kan? Outputnya ya Aditya ya, betul ya. Nah sekarang saya butuh informasi untuk inputannya. Kira-kira ada apa saja nih informasi dari kasus ini? Coba Aura.
Informasi menurut saya kan kita disuruh untuk menentukan kotak terberat. Nah, untuk menentukannya kita perlu membandingkan 5 kotak. Nah, setiap kotak ada gambarnya. Hmm. Jadi infonya apa aja? Detail nih. Komputer itu nggak akan bisa kalau kamu tidak mendefinisikan. Sama kayak tadi ya. Apa tuh tadi ada Aisyah ya. Itu sulit gitu untuk mengerjakan apapun karena problemnya belum terdefinisi gitu ya. Nah, ini problemnya udah sih terdefinisi ya, menentukan kotak terberat, tapi informasinya juga harus jelas ya. Saya kasih contoh deh ini ya, yang aktivitas 1.1 ini ya. Ini sebagai contoh aja. Jadi perhatikan ya. Itu kan pertanyaannya adalah kotak mana yang paling berat begitu. Ya. Jawabannya hanya kita butuh input dan outputnya aja. Adapun isinya ya terserah lah. Jangan kamu mikir isinya dulu, ya. Ini kita kita identifikasi dulu apa namanya informasi yang kamu dapatkan dari kasus ini. Pertama tentu adalah terdapat seekor berang-berang bernama Bebe. Itu kan kamu tarik informasi di sini ya. Ada seekor berang-berang namanya Bebe, betul ya? Oke, satu. Terus yang kedua, ada 5 kotak. Satu, gambarnya hati. Dua, kotak gambar lingkaran. Tiga, kotak gambar segi lima. Empat, gambarnya persegi. Lima, bergambar bintang. Gitu, ya. Jadi dari sini kan kita bisa tahu ya, ada gambar kotaknya hati, lingkaran, segi lima, kotak, bintang. Ya, ini yang bintang. Ini ya. Oke, terus informasi apa lagi? Apakah sudah seperti itu? Ternyata kalau kita lihat timbangan ini, itu kan jadi informasi. Betul ya? Nah, sekarang informasi apa nih? Dari dari sini dapat informasi apa? Aura dari yang gambar timbangan pertama. Gambar timbangan pertama bahwa gambar di kotak yang di kotak yang gambarnya hati. Gambar hati itu lebih berat daripada gambar yang lingkaran. Good. Sip, ya. Keisha, dari timbangan yang kedua dapat informasi apa, Keisha? Dari timbangan kedua kalau Oh, ini sinyalnya ya kurang bagus kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa, Keisha. Terima kasih, Keisha. eh jadi bagian ini yang lebih berat kotak yang memiliki gambar segi 5 ini ya dibandingkan dengan yang kotak ya. Oke, thank you, Keisha. Yang timbangan 3, Keiva. Apa informasi yang didapat dari ini? Hmm, persegi lebih berat dari hati. Oke, persegi lebih berat dari hati. Good, thank you. Putri Ayu kayaknya nggak ada ya, Putri Ayu. Ada, Putri Ayu. Ada, Pak. Ada ya. Ini dari yang 4 apa gambar ini? Itu ada persegi sama bintang. Jadi Persegi dari lebih berat timbangan ini daripada bintang. persegi lebih berat daripada bintang. Kemudian dari yang ini Sandra, dari yang kelima ini apa gambar 5? Kotak yang berpola bintang lebih berat daripada kotak yang berpola Oke, good. Thank you semuanya. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi itulah yang nanti akan menjadi bahan inputan ke dalam proses yang nantinya akan dilakukan. Ya, ini yang tadi kalian sebutkan. Jadi informasi yang didapatkan dari soal ya itu adalah proses dekomposisinya. Oke, bisa dipahami ya. Kamu lihat nih satu persatu informasinya. Oke, ada terdapat seekor berang-berang namanya BB gitu ya. Terus ada kotak gambar hati, kotak gambar lingkaran, kotak segi lima, persegi, bintang. Terus dari info tadi kita ada timbangan gambar hati lebih berat dari kotak gambar lingkaran, gambar segi lima lebih berat dari kotak gambar persegi dan seterusnya. Gitu. Kita punya informasi-informasi itu, ya.
Itu namanya kita melakukan dekomposisi. Kita pecah-pecah itu menjadi hal-hal yang paling kecil yang kita amati dan itu menjadi informasi. Ya, oke. Outputnya apa yang diharapkan? Tentu outputnya itu adalah mengetahui kotak mana yang paling berat dari di antara 5 kotak yang tersedia. Itu output yang diinginkan. Ya. Nah, kalau kita sudah menentukan informasi-informasi ini, ya kita udah catat informasi-informasi yang ada didapatkan dari yang tadi, kita lakukan abstraksi. Apa itu abstraksi tadi, Raineta? Nggak ada ya dari tadi ya? Ada? Nggak ada ya? Sandra deh. Abstraksi itu adalah informasi yang kita pecah-pecah menjadi beberapa poin sehingga dapat terbentuknya abstrak. No, 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 bukan. Abstraksi. Ada yang ingat abstraksi? Pak, saya Pak. Ya silakan Adit. Ninggalin informasi yang enggak penting, Pak. Kita Mengabaikan. abaikan informasi-informasi yang dianggap tidak penting, tidak mendukung pada eh, problem, ya, tidak mendukung untuk menyelesaikan masalah. Itu dulu yang kecil-kecil kayak gitu, ya. Jadi nanti komputer nggak bisa langsung kamu tugaskan, coba kamu identifikasi ini mana yang terberat, nggak bisa. Tetap kamu harus inputin informasinya, aturan mainnya tahu. Oh, ini lebih berat dari ini dari ini. Kayak gitu, ya. Dan itu butuh dulu dari problem yang ada, kamu identifikasi informasinya. Setelah itu outputnya mau apa? Nah, setelah tahu outputnya mau apa, baru kamu bisa menentukan mana yang kira-kira penting untuk output, mana yang tidak penting untuk output gitu. Kira-kira nih dari informasi yang sudah ada di sini nih, ya. Kira-kira dari Raden deh. Kira-kira apa yang nggak penting? Eh, yang tidak penting itu ada Yang nggak apa pentingnya itu? aja. Yang terdapat 5 buah kotak antara itu dan terdapat seekor barang bernama bebek. Ya. Jadi kalau 5 kotak ya itu yang akan kita amati ya. Jadinya infonya penting, kotaknya apa aja gitu kan. Tapi yang atas, seekor berang-berang, namanya Bebe itu kayaknya mau namanya siapapun itu tidak tidak akan mempengaruhi kondisi apa namanya pencarian solusi nantinya ya. Mau namanya siapapun terserah. Jadi informasi itu ya seekor berang-berang namanya bebek itu rasanya tidak mendukung dalam hal penyelesaian masalah. Nah, lakukan abstraksi. Gimana cara abstraksinya? Ya udah kita hilangkan berarti kan tadi mengabaikan informasi itu. Ya, baru nanti tentukan polanya. Nah, pola kita bisa lihat dari timbangan. Itu nanti ada pola nih antara ini kota apa namanya hati lebih berat dari kota. Kemudian kotaknya nanti gimana nih kondisinya ya terus aja nanti kita bisa urutkan berdasarkan pola-pola yang ada gitu dari sana dengan sendirinya kamu bisa bisa tahu kan tapi kita tidak masuk ke solusi tapi ini dulu ya yang penting ini dulu gitu ya nah sehingga informasinya ya kita tahu dari sini setelah melakukan abstraksi ya kita punya ini informasi yang dianggap ini penting gitu ya. Inputannya apa aja? Ada 5 kotak ya, gambar hati, lingkaran, kemudian segi 5 dan seterusnya. Terus ada informasi pola ya, ada informasi pola hati lebih berat dari kotak gitu ya. Segi 5 lebih berat dari kotak gitu ya. Kemudian persegi lebih berat dari sorry kotaknya gambar hati gitu nggak dilanjutin sih ini kotak semua gitu ya jadi persegi persegi lebih berat dari bintang gitu ya kemudian bintang lebih berat dari hati gitu ya baru nanti kamu tentukan outputnya. Outputnya adalah kotak yang mana gitu ya harapannya adalah
mengetahui kotak mana yang paling berat. Jadi dari output itulah kita bisa identifikasi informasi-informasi yang dianggap relevan dan berkaitan dengan pencapaian outputnya. Nah, tanpa kita tahu outputnya yang diharapkan, kita akan bias nanti informasinya ini kemana ya kita nggak tahu juga gitu kan. Informasi yang penting yang mana nggak tahu juga. Kenapa? Karena outputnya juga nggak tahu gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh berikutnya, mengingat kata sandi gitu. Ini ada seorang berang-berang juga, ya. Dia ingin membuat kata sandi namanya Vivkus, ya. Itu eh, biar mudah diingat, dia bikin pola. Jadi polanya udah ada, ya. Jadi kalau Vivkus itu berkata, misalkan saya suka kue yang dimasak oleh Chef Anu, maka kata sandinya bentuknya seperti ini, ya. Ini tuh diambil dari kata saya suka kue yang dimasak oleh Chef Anu, gitu ya. Oke, kamu jangan dulu mikirin ini isinya apa ya. Saya nggak nanya itu dulu, ya, nggak nanya itu dulu. Nah, coba kamu gunakan metode yang sama, itu tantangannya untuk menuliskan kata sandi yang tepat untuk kalimat kami belajar informatika dari Pak Wombi, misalkan, ya. Nah, coba dari situ kamu lakukan identifikasi kira-kira informasi apa aja yang penting. Coba dituliskan di kolom komentar. Kok kolom komentar, kolom chat ya. Coba tuliskan. Sekarang kan udah paham ya. Tadi udah dikasih contoh. Nah, sekarang kalian coba. Oh ya, butuh ini ya, butuh apa? Modulnya ya. Nah, ini. Informasi yang ada apa aja? Ntar saya lihat dulu yang ini biar langsung ya. Nah, ini dia. Nggak ada. Ini sebenarnya. Saya ingin tahu dulu dari kalian. Huruf awalnya, ah, maksudnya gimana, Kayla? Enggak, coba identik. Ah, ini nih, ini. Saya suka kue yang dimasak Chef Ano, maka kata sandinya adalah, oke, itu adalah informasi pertama. Terus, ini kita belum belum menerapkan ini ya. Jadi kamu semua informasi tangkep aja, belum menggunakan abstraksi ya. Oke, Sandra udah punya nih. Saya suka kue yang dimasak oleh apa dimasak Chef Ano, kata sandinya olehnya kelewat ini. Oleh itu penting karena dia hubungannya dengan kata sandi nanti, tapi nggak apa-apa ya. Saya suka kue yang dimasak oleh Chef Ano, ya, maka kata sandinya adalah itu. Nah, itu penting ya, informasi yang penting satu. Ada info lagi nggak? Kata sandi yang mudah diingat itu output berarti ya. Jadi hasil yang diharapkan itu adalah kata sandi yang mudah diingat. Tuh. Ada lagi nggak? Infonya cuman ini aja. Ada yang baru ya masuk ya ini ya. Siapa nih? Bumi bukan dibacanya. Oke. Membuat metode untuk membuat kata sandi. Enggak. Dari sini nih, dari sini. Vivkus, nama berang-berangnya. Itu kan informasi. Kenapa nggak pada ngambil itu?
Ya, ya. Terus yang diinginkan apa? Kata sandi yang mudah diingat, tapi catatannya apa? Dari ini. Ah, ini nih. Pipku si berang-berang ingin membuat kata sandi yang mudah diingat, tapi tidak mudah ditebak orang lain. Oke, itu informasinya. Intinya informasi di sana apa? Pipkusnya. Ya, si pipkusnya, si berang-berang itu namanya. Ya, informasinya. Terus mau bikin kata sandi. Ya, terus kata sandi aturan mainnya yang ini. Nah, tantangannya apa tadi? Tantangan kamu dapat info apa? Kita diminta itu outputnya ya. Jadi outputnya bukan hanya mengingat kata sandi, ya, tapi outputnya itu adalah kata sandi yang relevan dengan kata atau kalimat kami belajar informatik dari Pak Wombi, gitu. Ya, identifikasi. Oke, ini masih belum belum ngeh kayaknya, ya. Beberapa oke jawab, tapi sepertinya masih belum panas ya untuk masuk ke ini apa namanya ke jawaban. Jadi informasi yang ada ya, ini kita lihat informasi dulu ya. Kita lihat informasi dulu. Jadi infonya apa? Ada seekor berang-berang namanya Vivkus yang ingin membuat metode untuk menyusun kata sandi. Tadi udah ya disebutkan Laura ya, kalau nggak salah tadi Laura. Terus ada contoh kalimat nih dari Vivkus itu. Saya suka kue, tadi udah disebutkan siapa tadi? Sandra juga ya. Sandra juga ya. Ini saya suka kue. Nah, itu kan ada kalimatnya saya suka kue yang dimasak oleh Chef Ano itu jadinya kata sandinya seperti ini gitu. Itu informasi ya, itu informasi. Terus dari sini juga kita tahu outputnya apa? Outputnya adalah kata sandi dari kalimat kami belajar informatik dari Pak Wombi. Nah, itu yang output yang diinginkan, gitu. Jadi di bagian ini kita identifikasi dulu seperti yang tadi apa namanya dipaparkan ya mengenai hal-hal yang kita butuhkan di sini ya tadi ya di modul. Nah, ini. Jadi kita identifikasi aja dulu informasi terkait berbagai apa eh, berbagai macam yang berkaitan dengan problem tersebut. Langkah-langkah kerjanya nanti belakangan kita bahas di modul 2. Terus outputnya kita identifikasi. Jadi dua yang kita identifikasi. Ya, adapun isinya apa ya terserah lah. Ini kita belum bahas tentang isinya ya. Tapi setidaknya kalian bisa mengidentifikasi dulu. Oke, ini udah cukup bagus apa Sandra tadi ya. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya ya. Kita lanjutkan ke problem berikutnya nih. Tetap cara kerjanya sama ya, karena hari ini memang untuk identifikasi. Oke. Sorry, tadi itu berarti ada informasi yang nggak penting nggak? Kita belum ya tadi ya. Ada informasi nggak penting nggak kira-kira? Di yang tadi ada ekor berang-berang namanya apa, Vivkus, ingin membuat metode menyusun kata sandi itu penting nggak? Tidak, Hah? tidak. Tidak, Enggak ya? enggak, Nah, Kak. Terlalu jadi penting. itu Tidak. dibuang aja. Jadi Iya. setelah ini kan tadi identifikasi ya, kita dari problem yang besar itu kita coba dekomposisikan. Ini loh informasi-informasi yang didapatkan, ya. Baru setelah itu nanti kita lakukan abstraksi. Kita buang aja tuh informasi yang nggak butuh gitu, karena kita udah tahu ya hasil atau output yang diharapkan itu kayak gimana. Baru nanti yang support informasinya ke dalam output ya itu kita yang kita pilih ya kita pilih yang itu. Nah itu namanya proses abstraksi ya. Mencari pola. Tadi ada yang punya pola ternyata ya tadi ya. Kita bisa lihat itu ada yang menyumbangkan pola tadi siapa ya? Raden ya. Empatnya jadi A, tiganya jadi E. Nah itu loh pola ya. Kita bisa tahu itu adalah polanya. Cara kita mencari polanya semacam itu, gitu kan? Jadi eh, kita apa namanya bisa mengidentifikasi. Jadi tadi kita udah punya apa nih? Dekomposisi udah, abstraksi udah, cari pola iya.
jangan-jangan ini 4 sama dengan A, 3 sama dengan E jadi kunci gitu kan. Ya tentu kamu harus nyari pola lagi kan. Nah, pola itu sebetulnya tersimpan di mana? Ya, pola itu tersimpan di informasi ini. Ya, saya suka kue yang dimasak oleh Chef Anu. Nah, ini polanya. Kamu nanti coba cari polanya. Ini S. Oh, S-nya tetap nih. Saya ambil SA 4 jadi A, A-nya jadi 4 gitu ya. Yang buang, yang sisa-sisanya saya ambil 2 aja di sini. Terus, nah, SA lagi, S dari sini, A dari sini. Ya, kayak gitu-gitu nanti lihat polanya. Nah, itu tersimpan pola di situ. Ya, tersimpan pola. Oke. Nah, jadi kita sudah punya 3 ya, dekomposisi, lalu apa? Abstraksinya jadi begini kan? Abstraksinya nih. Karena informasi yang pentingnya itu adalah apa? Yang bagian dua ini kalimat dengan sandi, kata sandi, ya udah berarti ini aja inputannya. Di dalamnya sudah ada pola ya, dan kita sudah melakukan dekomposisi ya. Terus kita sudah melakukan abstraksi yang relevan dengan outputnya gitu ya. Bisa paham ya. Nah, sekarang algoritma terakhir. Nah, algoritma inilah yang nantinya akan kita bahas secara terpisah karena itu lumayan ya. Kita harus apalagi nanti kalau sudah mulai dengan bahasa pemrogramannya, ya itu dia akan lebih ini apa lebih namanya lebih lebih banyak lebih kompleks ya. Oke, saya lanjut nih. Ini baru berapa nih? Baru 2 ya tadi ya. Nah, yang ketiga bikin bilangan. Atau kita lewat ini udah jam berapa? Yang lain udah pada keluar nggak ya? Ntar ini kita sampai jam. Kok yang lain udah pada selesai kayaknya? Belum. Coba lihat di breakout room. Oh, masih ada teman-teman yang oke, masih banyak. Oh, sampai setengah 6 ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, problem berikutnya. Membuat bilangan. Ini belum 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 terlalu puas ya. Kita lihat nih, Olivia namanya ya. Namanya. Olivia si berang-berang sedang bermain balok ya. Nah, setiap balok itu memiliki satu angka. Dia suka membuat menara besar, lalu membentuk barisan angka dengan mengambil balok mulai dari yang paling atas. Jadi dia udah bikin baloknya disusun berdasarkan kotak-kotak angka, terus dia udah bikin balok tuh, gitu kan. Nah, setelah itu setiap dia mengambil satu balok paling atas, dia bisa meletakkannya di kanan atau di kiri, gitu. Ya, yang sudah terbentuk. Nah, ilustrasinya bisa dilihat dari gambar begini. Misalkan begini. Eh, misalkan Olivia itu udah membangun menara seperti ini ya. Empat apa 4 digit ya. Jadi ada 4, 2, 5, 3. Nah, di sini ilustrasinya ya, kita ingin menara tersebut menyusun angka 2534 dan 4352 gitu ya. Jadi dari sini 4253 ya. Ini yang sama. Contoh kita ingin menyusun 2534. Jadi kita turunkan satu bagian dari atas ya, terus turunkan lagi ya dari sini yang limanya. Ya kan ini udah bentuknya kayak gini, limanya itu bisa kita simpan di kiri dan kanan aturan mainnya ya. Aturan mainnya bisa kita simpan di kiri dan kanan. Angka yang dari atas loh, ingat, angka yang dari atas itu kita bisa simpan kiri atau kanan ya. Nah, terus saja yang atas ini bisa disimpan dari kiri atau kanan ya, baru nanti di akhir kiri atau kanan gitu. Jadilah ini bentuknya seperti ini. Atau kita juga bisa buat yang ini tadi turun ya, terus habis itu limanya kita turun. Ini kalau tadi disimpan di kiri, contoh ilustrasinya. Kalau yang ini contoh ilustrasi yang disimpan di kanan. Itu menunjukkan bahwa kita bisa menempatkan kotak angka tersebut yang dari atas menara itu bisa kita tempatkan
baik itu di kirinya, di kiri angkanya, atau di kanannya, gitu ya. Nah, Olivia itu baru saja membangun menara dengan 6 balok ceritanya. Ya, 6 balok tuh berarti ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dia itu ingin membentuk ini catatannya. Dia ingin membentuk bilangan sekecil mungkin dari angka ini. Bisa paham ya? Sekecil mungkin, artinya bilangan yang paling kecil gitu dari menara ini. Nah, sekarang tantangannya berapa bilangan terkecil yang dapat dibentuk dari 6 balok di atas dengan menggunakan aturan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi dari atas itu kita bisa simpan di kiri dan kanan ya. Nah, jawablah dengan sebuah bilangan bulat. Ah, ini nggak usah nggak usah dijawab. Tapi intinya eh, lagi-lagi ada informasi apa gitu ya. Kemudian setelah melakukan abstraksi jadi gimana? Coba tuliskan dulu. Informasi yang didapat pada soal apa aja, ya. Terus nanti hasil yang diharapkannya apa, baru nanti lakukan apa? Abstraksi setelah kamu tahu hasil yang diharapkan. Coba ditulis lagi di komentar. Atau saya tanya. Tanya deh, ya. Satu-satu nih. eh dari Aura, informasi apa aja Aura? Olive suka membangun menara. Oke, satu aja ya, cukup satu ya. Ini kesepakatannya cukup nyumbangin satu informasi ya. Oke, terus Adit. Mak berang-berangnya Olive, Pak. Oke, nama berang-berangnya Olive ya. Tadi kan informasi yang dikasih Aura, Olive-nya baru aja membangun menara gitu ya. Ini saya balik ke sini deh. Nah, ini problemnya. Ya, baru aja bikin menara. Terus Adit bilang nama berang-berangnya Olive. Oke, dua tuh infonya. Aisyah, ayo. Ada nggak Aisyahnya? Oh, dimatiin kameranya ya. Arfat, Arfat. Halo Arfat. Oh, nggak ada juga ya. Bumi baru ya. Bentar, saya belum tahu nih. Bumi baru join tadi. Baru join. Baru join ya. Kelas berapa Bumi? Kelas 9. Kelas 9. Ya, Oke. Ya, salam kenal Bumi. Nanti kita bersama-sama nih di kelas ini ya. ya, Oke, Bumi. Tadi menyimak. ya baru menyimak. Dapat informasi apa dari soal itu? Eh, Olivia suka menyusun balok. Oke, Olivia suka menyusun balok ya, nggak apa-apa. Tadi tadi kan infonya sedang menyusun ya, tapi ini Ya, suka. Terus yang Adit nama ya namanya nama berang-berangnya Olivia. Oke, ya thank you Bumi ya. ya. Aisyah udah buka nih kameranya, bisa jawab Aisyah, kasih sumbangan informasi Bisa, Kak. apa? Setiap dia mengambil satu balok paling atas, dia bisa meletakkannya di kanan atau kiri bilangan yang sudah terbentuk. Oke, good ya. Itu udah berapa? 5 ya infonya ya. Udah 5 ya. Jadi setiap ngambil itu bisa disimpan di kanan atau kiri ya. Terus Keisha ada mau nyumbang lagi nggak informasi? Tapi di soalnya dikatakan kalau berang-berang Olivia numpuk 6 balok. Numpuknya 6 balok. Jadi itu infonya ya. Infonya Olivia itu lanjut ya, dia numpuknya 6 balok. Tadi tadi udah ya kalau nggak salah Aura Ya. ya. Aura apa tadi? Numpuk 6 balok juga atau dia baru aja selesai numpuk numpuk balok ya, nggak ada enamnya ya? Itu Olivia suka bermain balok
Setiap balok mempunyai satu angka. Hmm, oke. Nambah ya. Setiap baloknya ada satu angka itu infonya. Ya, oke. Sip. Ada lagi nggak? Putri mungkin. Putri mau nambahin nggak? Itu setelah aku baca, Pak, ada tulisannya gambar berikut menunjukkan menara dengan 4 balok dan 2 bilangan yang mungkin dapat dibentuk dari menara tersebut, yaitu yang 2534 sama 4352. Mm-mm. Itu informasinya ya. Mungkin aja si 4 balok itu bisa menyusun 2534 atau 4352. Kenapa bisa dua? Karena angka terkecilnya tadi. Nggak, ini belum. Ini masih balok 4. Karena kita bisa memungkinkan apa? Nyimpan di kiri dan di kanan tadi. Ya, oke ya. Itu aja dulu ya. Oke, mungkin cukup nih informasinya. Udah banyak. Ada yang nambah nih. Nama berang-berangnya Olive. Oh, oke, evaluasi nanti ya. Pak, saya mau menambahkan informasinya. Oke, silakan, Sandra. Olivia baru membangun menara dengan 6 balok dan dia ingin membentuk bilangan sekecil mungkin dari menara tersebut. Ah, good. Ada info itu ya. Ingin membuat angka sekecil, deretan angka yang sekecil mungkin dari 6 balok yang sudah dibuat. Oke ya. Sip, good. Ya, thank you Sandra untuk infonya. Nah, informasinya udah banyak. Ya, kita udah bisa nih identifikasi mana bagian mana itu informasi yang penting gitu. Nah, sekarang outputnya maunya apa? Siapa nih yang mau ngomong nih? Outputnya maunya apa? Raden dari tadi kayaknya belum. Ya, kenapa? Outputnya maunya apa? Outputnya? Eh, saya emang ngeliat soalnya. Dan Oh, tadi saya lupa. ya. Oke. Saya nggak lihat soalnya lagi. Nah ini outputnya apa berarti? Oke, Olivia mau Commute. yang ingin membentuk sekitar mungkin dia terus. Apa tuh outputnya? Iya, tunggu. Yang diharapkan apa outputnya? Yang diharapkan itu ya yang paling kecil sekecil Paling mungkin. kecil. Ya, Ya, oke. Ya, thank you ya. Jadi yang bilangan yang terkecil yang dapat dibentuk gitu dari 6 balok ini. Itu outputnya. Nah, kira-kira kalau outputnya semacam itu, informasi yang dibuang kira-kira dari yang tadi teman-teman udah eh, masukkan, itu kira-kira apa aja? Mungkin bisa dari tadi siapa yang angkat tangan tadi? Sandra ya. Sandra atau Aura? Aura ya. Sandra dulu deh. Jadi kalau menurut saya, nama berang-berangnya itu tidak terlalu dibutuhkan dalam inputnya. Good. Very good. Itu kita sudah melakukan satu proses abstraksi ya. Jadi mengenai apa? Mengenai informasi yang nggak dibutuhkan itu ya udah kita buang tadi namanya ya. Jadi nggak usah namanya, abaikan aja karena kita udah tahu nih outputnya apa, ya kan? Kita udah tahu dari output itu informasi yang nggak butuh, nggak support ke output, ya kita buang aja, gitu ya. Oke. Nah, ya ada banyak tadi ya informasi yang nggak penting ya. Nggak maksudnya nggak support ke output ya sehingga kita punya ini jadi tadi ya informasinya ada seekor berang-berang namanya Olivia udah terdapat sekumpulan balok masing-masingnya ada satu angka terus Olivia bilang apa namanya membuat bilangan dengan aturan ini tadi ya mengambil balok mulai dari susunan yang paling atas itu pola nih ya. Terus dari sana meletakkan baloknya itu pola tuh aturan mainnya ya. Balok tersebut di kiri kita simpan di kiri dan di kanan gitu ya bilangan yang sudah
bisa di kiri atau sorry bukan dan atau kanan bilangan yang sudah terbentuk dari balok-balok lain gitu. Tadi udah diilustrasikan. Itu informasi. Terus tadi juga tumpukan balok yang sama dapat juga membentuk bilangan ini dari yang tadi ya udah diilustrasikan dan ini infonya. Olivia memiliki tumpukan 6 balok ini gitu. Itu informasi yang penting. Oke. Setelah kita tahu bilangan terkecil yang bisa dibentuk dari 6 balok itu apa, itu yang diharapkan, ya, maka kita bisa melakukan proses abstraksi yang tidak mendukung pada apa? Tidak mendukung pada ini, gitu, ya, tidak mendukung pada output ini, itu ya. Nah, eh, jadinya apa? Berarti ya yang tadi info-info nama kita abaikan aja yang semacam itu ya. Jadi kita fokus ke ada kumpulan balok, masing-masingnya ada angkanya. Terus aturan mainnya polanya seperti apa? Cari aturan polanya. Ambil balok paling atas itu aturan mainnya, lalu letakkan balok itu di kiri atau kanan. Oke, paham ya? Itu proses apa? Pattern. Kita nyari pola, ada aturan mainnya gitu ya. Jadi ini berdasarkan aturan mainnya, polanya, ya. Terus nanti tumpukan balok yang itu ternyata bisa juga membentuk bentuk lain gitu kan. Ada tumpukan 6 balok ya, yang tadi 6 baloknya kayak gini. Outputnya apa? Bilangan terkecil yang dapat dibentuk dari 6 balok tersebut. Nah, itulah proses-proses yang bisa dilakukan ya, dilakukan untuk apa namanya melihat ya di awal inputannya apa. Ketika kita udah tahu outputnya apa, maka kita bisa melakukan abstraksi. Informasi yang dianggap nggak penting, ya, itu kita abaikan saja yang untuk mendukung solusi, ya. Jadi tadi kita punya apa nih? Satu, di computational thinking ada apa aja? Satu, Algoritma, Pola, oke, Pak. oke, satu algoritma langsung ke ujung, nggak apa-apa. Satu Pola, algoritma, Pak. pengenalan pola, pengenalan pola, good. dekomposisi, abstraksi. Dekomposisi, Pak. Dekomposisi Abstraksi. good. Abstraksi Dekomposisi. good. Abstraksi. Dari ilustrasi tadi kebayang nggak? Mana dekomposisi gitu ya? Ya, Oh, ya, sudah, Mana Pak. Sudah. abstraksi kebayang kan? Sudah. Nah, kebayang. mana yang dimaksud dengan apa tadi? Cari pola Algoritma. gitu ya. Ya. Nah, terus oh ya ada absen terakhir katanya. Ya, terus habis itu apa? Ada juga algoritma. Nah, algoritmanya nanti di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kita masih apa namanya mengenali tiga hal tadi ya, dekomposisi, kemudian abstraksi, kemudian apa namanya tadi pengenalan pola. Ya udah tiga itu dulu ya. Nanti kita akan masuk ke bagian yang terakhir algoritma. Sebelum itu khawatir ini Zoom-nya udah mau mati ya. Tolong di ini dulu lah. Ada link evaluasi katanya. Coba dijawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di link ya. Linknya ada di sana. Oh ini evaluasi ternyata evaluasi aja ya. Evaluasi. Nanti yang sudah nanti kasih kode ya, kasih reaction ya. Yang sudah kita ada eh, apa soal-soal latihan juga nih. Mungkin nanti perlu kalian jawab dulu. Nah, sebenarnya ada satu lagi sih nanti kalau keburu ini ya. Udah? Belum?
Udah? Belum ya? Nah, Pak, kita isi evaluasi ini. Iya. Oh, oke. Evaluasi saja dulu ya. Nanti kita latihan-latihan. Akun belajar ID. Maksudnya ini diminta akunnya, ID-nya. Itu tuh untuk absen, Pak. Oh, untuk absen. Iya. Itu absennya boleh diisi setelah selesai Zoom. Boleh, boleh. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Di copy aja ininya ya, Iya. absensinya. Takutnya nanti nggak bisa diakses lagi. Ya, evaluasi. Evaluasinya udah. Coba. Ini link evaluasi sama link absensi. Sama ya. Saya klik sama ini. Sama nggak ini? Kalian link evaluasi sama dengan link absensi nggak itu? Sama, Pak. Sama ya? Isinya sama, Pak. Sama. Sama linknya, Pak. Oh ya, udah. Nanti berarti belum ada absensi. Nanti saya minta lagi ke adminnya ya. Baik, Pak. Oke, ada waktu. Berapa? Kurang lebih 10 menit lagi. Ya, kalian Ya. perlu latihan untuk menjawab sesuatu. Oke? Hmm, bentar. Saya butuh ini. Oke. Tadi sebenarnya ada satu lagi, tapi ini kesorean ya. Satu lagi nanti ada di buku, satu case lagi. Tapi rasanya kamu udah paham mana info penting, mana info nggak penting, gitu ya. Rasanya perlu itu aja. Coba nih, eh ini adalah hal-hal, ini latihannya, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum menyelesaikan suatu masalah. Kecuali, kecuali ya, A. Mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. B. Langsung mulai menyusun langkah kerja agar masalah cepat selesai. C. Ngumpulin informasi terkait batasan-batasan yang ada pada masalah tersebut. D. Menentukan capaian atau hasil yang diharapkan atau output dari masalah tersebut. E-nya memilih informasi mana saja yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah dan informasi yang tidak bermanfaat untuk menyelesaikan masalah. Silakan dijawab di chat. Coba A, B, C, D, E. Mana yang benar? Oke, Kayla udah jawab. Mana yang lain? Hmm, very good. Betul semuanya ya. B berarti ya, udah paham ya. Jadi jangan kita punya problem terus langsung mulai menyusun langkah kerja. Oke, ini gini. Itu sama aja dengan tadi yang Adit lakukan. Oke, ini dikasih tugas ini kita buat apa? Buat poster. Ini buat apa? Siapin untuk alat-alatnya. Ya gitu gitu ya. Tapi kita butuh apa? Kita butuh eh apa namanya? Anjing, diupload juga nih. Ah, oke, kita butuh informasi mengenai eh, yang ya hal-hal yang lain gitu. Langkah apa namanya? Informasi-informasi yang penting, informasi-informasi yang mendukung ke bahkan outputnya juga kita butuh gitu ya. Seperti itu. Oke, terus ini ada yang berikutnya nih. Gunakan cerita untuk
ini mana tadi ada Pak ini nggak keluar lagi ya dia. Oke, nomor 2 udah tahu itu jawabannya Arfad. Ya, jadi ini ada membangun bendungan. Jadi Bebras Jordan menebang pohon dan memotongnya sehingga setiap pohon menghasilkan batang pohon yang panjangnya 10 meter. Kayak gini. Berang-berang Ali ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7 batang. Kayu sepanjang 3 meter sebanyak 7 batang. Ali dapat memotong batang batang pohon yang sudah dipotong Jordan sesuai dengan keperluannya. Jordan ingin memberikan batang pohon kepada Ali dengan jumlah sesedikit mungkin. Berapa banyak batang pohon minimal yang dapat dipakai? Tapi ini kan nggak dijawab. Tapi pertanyaannya adalah apa? Informasi yang relevan untuk menjawab membuat bendungan. Jadi outputnya nih bikin bendungan, ya. Silakan jawab. Untuk yang nomor 2, kecualinya, apakah panjang kayu yang dipotong Jordan penting? Ya, nama berang-berang yang membangun bendungan itu penting. Panjang kayu yang diperlukan oleh Ali itu dianggap penting. Banyaknya batang pohon itu dianggap penting. Atau Ali ingin menggunakan potongan kayu sesedikit mungkin. Oke, good, very good. Jawabannya benar ya. Bahwa nama berang-berang nggak perlu. Mau siapapun ya terserah lah ya. Di situ Ali namanya ya terserah. Tapi outputnya ingat ya. Ini kita fokus outputnya gitu. Ya. Ini Pak Jason. Ini ada ya absensi absensi siswa. Bentar, saya chat aja lah. Absensi siswa sama dengan evaluasi itu. Oh, nggak ada dia, nggak di sini. Oke, jadi betul ya. Good, jawabannya B. Nextnya apa nih? Output dari soal membuat bendungan adalah apa? Inginnya. A. Panjang kayu yang dipotong Jordan. B. Warna kayu Jordan. C. Panjang kayu yang diperlukan oleh Ali. D. Banyaknya kayu yang diperlukan oleh Ali. Ali ingin menggunakan potongan kayu sesedikit mungkin. Apa kira-kira output dari soal tersebut? Hmm. Ini kenapa pada diam? Ya, saya ulangi ini soalnya. Ya, Bebras Jordan menebang pohon dan memotongnya sehingga setiap pohon menghasilkan batang pohon yang panjangnya 10 meter. Oke, ya. Eh, Berang-berang Ali ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7 batang, kayu sepanjang 3 meter sebanyak 7 batang. Ali dapat memotong batang pohon yang sudah dipotong Jordan. Kan di atas Jordan dia nebang sampai 10 ya. Tapi ini butuhnya ini gitu kan. Nah, Jordan ingin apa nih? Ali dapat memotong pohon yang sudah dipotong Jordan sesuai dengan keperluannya. Jordan ingin memberikan batang pohon kepada Ali dengan jumlah sesedikit mungkin. Ya. Jadi untuk membangun itu outputnya harus apa? Jadi yang mana? Jadi outputnya apa? Nggak ada yang jawab ini. Menurut Pak, ini Pak Jason udah ada ya? Ini absensi Pak Jason, absensi siswa itu sama dengan evaluasinya. Mungkin perlu di cross check lagi. Oke, ini bentar lagi. Jawabannya apa nih? D. Good, very good. Jadi yang kita butuhkan adalah outputnya banyaknya kayu, ya. Berapa banyaknya kayu yang diperlukan oleh Ali? Ya. Ini soal-soal berikutnya tentang piring ini rasanya harusnya udah bisa ya, bisa di apa namanya bisa diidentifikasi ya. Harusnya informasi yang relevan
tanpa membaca ini harusnya tahu. Tahu nggak nomor 4 nih? Piring paling besar berwarna merah muda. Piring berukuran paling kecil berwarna hijau. Terdapat dua tembok tempat kosong pada rak piring. Piring ingin diurutkan. Nama tokoh yang ingin merapihkan piring adalah Bibi Teliti. Kira-kira apa nih? Langsung aja. Udah dapat ya? Namanya ya, langsung ya. Jadi itu nggak butuh ini. Oke ya. Ya. Jadi paham ya, ada ada 4 macam dalam computational thinking, dekomposisi, kemudian apa tadi? Apa nih? Abstraksi ya, kemudian mencari pola. Besok kita pertemuan berikutnya kita masuk ke bagian algoritma. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya cukup Pak Jason atau dari kalian ada yang mau nanya nggak? Aditya, cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Keiva, Cukup, Pak. cukup. Oke, terima kasih semuanya. Berarti udah selesai ya untuk pertemuan kita hari ini. Ya, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya dan kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. See you semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Oke, Pak. silakan bisa leave ya dari Makasih. Zoom. Saya Makasih, mau Pak. nanya dulu ke Pak Jason ya. Pak Jason, Boleh jangan live? dulu leave. Ya silakan, boleh. Yang lain silakan. Oke. Oke, halo Pak Jason. Oh. Iya Pak, permisi. Oh, untuk hasil recording Zoom-nya bisa diupload di link yang saya kasih ya Pak di chat box. Nah, ya itu masalahnya. Ini linknya di mana saya bisa cek itu. Di chat Zoom-nya Pak, sudah saya kirim. Sebentar saya Enggak, kirim. maksud saya ini kan tadi kita record aja. Oh, Iya, ini ada di lokal. Izin menjawab Pak, nanti setelah Bapak end Zoom-nya, end meeting-nya, nanti videonya otomatis ada di laptop Bapak ya? Oh, ada ya. Langsung di laptop ini ya. Pas ini ya. Iya. Oke, ya Nanti udah. Bapak tinggal upload aja di link yang sudah diberikan ya Pak. Hmm. Oh ya, ya. Ini kelas langsung di foldernya kelas 17 gitu ya. Betul Bapak. Tapi ini bukan linknya, ini malah videonya ya. Apa? Gimana Bapak? Oh, sorry, saya share screen. Di sini itu saya tadi klik yang link dari Bapak itu ya. Ya. Ini di sini drop file, berarti drop videonya bukan linknya. Iya drop filenya aja nggak apa-apa Pak. Wah, lama itu pasti. Tapi kalau misalkan drop linknya juga nggak apa-apa Pak. Yang penting kita nanti bisa akses dan kita bisa download videonya Pak. Oh ya. Kita saya sendiri nggak absen. Gimana Pak? Nggak perlu absen. Absen kita udah foto sih Pak. Saat Bapak lagi menerangkan. Oh ya udah. Oke deh. Ya. Oke Pak. Berarti ini saya close langsung ada di komputer ya. Baik, terima kasih ya Pak atas bantuannya hari ini. Ya, ayo Pak. Sama saya coba lihat deh. Ini mana ya? Tadi